Ada beberapa pertanyaan yang masuk ada di sini mengenai hewan apa yang boleh dipakai untuk berkorban. Dikatakan bahwasannya hewan yang boleh untuk dipakai untuk berkorban adalah al-an'am. Apa itu al-an'am? Al-an'am yaitu adalah hewan-hewan ternak. Para ulama mereka mengatakan bahwasanya hewan ternak yang paling utama untuk dikorbankan yang pertama adalah badanah unta. Kemudian yang kedua baqarah sapi. Kemudian yang ketiga dhainah kambing gibas. Kemudian yang keempat anzun, yaitu adalah kambing kacangan. Keempat hewan ini adalah hewan-hewan yang jumhur atau mayoritas para ulama mereka mengatakan diperbolehkan untuk dikeluarkan korbannya. Kemudian para ulama mereka memberikan persyaratan bahwasanya di dalam berkorban unta maka disyaratkan unta itu minimal usia 5 tahun. Unta itu minimal usia 5 tahun. Kemudian kalau seseorang dia berkorban sapi atau seseorang dia berkorban kambing kacangan, maka disyaratkan minimal sapi atau kambing kacangan yaitu usia 2 tahun sempurna, minimal usia 2 tahun. Sedangkan seseorang yang dia mengeluarkan korban kambing gibas, maka para ulama mereka mengatakan disyaratkan usia 1 tahun. Kemudian juga perlu untuk kita perhatikan bahwasanya hewan-hewan korban tersebut kalau kita mau keluarkan korbannya maka diwajibkan hewan tersebut dalam keadaan sehat. Hewan tersebut dalam keadaan tidak cacat yang mengurangi dagingnya. Maka kalau misalnya ada hewan korban yang misalnya salah satu daripada telinganya sudah terpotong, dia cacat memiliki cuma satu telinga, atau misalnya puting susunya terpotong satu, atau misalnya kakinya terpotong satu, dan seterusnya, cacat yang mengurangi daging tersebut, maka para ulama mengatakan tidak sah mengeluarkan korban daripada hewan yang cacat, yang cacatnya tersebut mengurangi daripada dagingnya. Ini dipersyaratkan oleh para ulama, tidak sah hukumnya. Kemudian bagi seseorang yang punya niat kepingin mencari pahala daripada korban, akan tetapi tidak mampu untuk mengeluarkan harta untuk membeli hewan korban, tapi niatnya tulus mencari hewan korban, mungkin bisa diambilkan satu riwayat yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, seorang habrul ummah, seseorang yang mendapatkan doa langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas sebagai orang yang ahli di dalam masalah ilmu agama dan ajari dia mengenai takwil Al-Qur'an. Bagi orang yang dia punya niat yang tulus ingin mendapatkan fadilah korban, akan tetapi dia tidak punya harta yang berlebih, maka ada pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya dipersyaratkan atau cukup ketika berkorban yaitu adalah menyembelih hewan yang sekiranya mencucurkan darah ketika disembelih. Maka ayam juga termasuk ada di dalamnya, bebek juga termasuk ada di dalamnya. Tapi perlu untuk kita garis bawahi, ini bukan pendapat yang muktamad atau bukan pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama, tapi diperbolehkan kita ikut dengan pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu cukup menyembelih hewan yang sekiranya kalau disembelih mencucurkan darah, termasuk di dalamnya ayam, termasuk di dalamnya bebek. Boleh kita mengeluarkan itu dengan catatan kalau kita tidak mampu mengeluarkan kambing, kita tidak mampu membeli hewan korban yang muktamad ulama mengatakan hewan korban hanya itu saja tadi. Tapi kalau niat kita tulus dan kita tidak mampu, diperbolehkan kita ikut dengan pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini beberapa hewan yang diperbolehkan untuk kita korbankan ketika di hari raya Idul Adha. Kemudian, ikhwan yang dimuliakan Allah, ada juga di sini pertanyaan mengenai pembagian daging hewan korban. Bagaimana cara menyalurkan daging hewan korban? Perlu untuk diperhatikan bahwasanya hewan korban haram hukumnya untuk dijual, baik kulitnya atau tanduknya atau kakinya dan lain sebagainya, ya, jeroannya, isi perutnya, ya, itu haram untuk dijual. Bahkan ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah. Nabi mengatakan barang siapa yang menjual hewan kulitnya, maka orang tersebut tidak mendapatkan fadilah berkorban sama sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seseorang berkorban kemudian dia menjual daripada kulit atau menjual daging, tanduk dan lain sebagainya daripada hewan-hewan tersebut. Begitu juga dagingnya atau kulitnya dipakai untuk ongkos penjagal, untuk ongkos membiayai penjagalan hewan tersebut, apakah boleh? Juga sama, tidak diperbolehkan.
Tidak diperbolehkan untuk menjadikan ongkos bagi orang yang menyembelihnya. Tidak boleh untuk dijual, karena kalau dijual maka akan batal udhiyahnya, tidak mendapatkan pahala di dalam berkorbannya. Wal iyadu billah min dalik. Menyalurkan daging hewan kurban. Menyalurkan daging hewan kurban, ulama mengatakan ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu adalah cara yang paling afdal, cara yang paling utama, yaitu adalah kita ambil sedikit daripada hewan kurban, kita ambil sedikit daripada dagingnya, kita makan untuk tujuan tabarruk, mencari berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sisanya semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Ini adalah yang paling utama. Kemudian cara yang kedua, cara yang tengah-tengah, yaitu adalah ketika kita berkorban, kita bagi itu hewan kurban menjadi 3. Satu bagian kita berikan kepada fakir miskin, satu bagian kita bagikan kepada para tetangga, kemudian bagian yang terakhir untuk yang berkorban dan juga keluarga yang berkorban. Ini adalah yang paling afdal, yang nomor 2. Dibagi menjadi 3. Yang bagian pertama untuk fakir miskin, bagian yang kedua untuk para tetangga, bagian yang ketiga diberikan untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya untuk mencari berkah daripada korban tersebut. Ini adalah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, dan ini tidak diperkenankan cara yang ketiga ini walaupun sah, yaitu bagaimana caranya? Dia ambil sedikit daripada daging korban, diberikan kepada fakir miskin, kemudian sisanya dimakan untuk diri sendiri dan juga keluarganya. Ini tidak diperkenankan, akan tetapi ini hukumnya adalah sah. Yang baru saja saya bahas ini, 3 pembagian hewan korban tadi, itu kalau di dalam korban yang sifatnya sunnah. Karena korban itu ikhwan yang dimuliakan Allah, ada kalanya sifatnya wajib. Korban itu ada kalanya sifatnya wajib. Bagaimana korban itu bisa menjadi wajib? Korban itu bisa menjadi wajib kalau kita nazar berkorban. Kayak contohnya misalnya saya berkata ketika menjelang masuknya hari raya Idul Adha, saya berkata di dalam hati atau saya ucapkan ketika itu, saya nazar di tahun ini saya akan berkorban. Maka ketika itu korban wajib hukumnya. Begitu juga setelah nazar menjadi wajib juga itu korban kalau korban itu kita takyin. Apa itu takyin? Kita tentukan, kita tunjuk, maka itu bisa menjadi wajib. Kayak misalnya seseorang dia berkata di hadapan seekor kambingnya, ini adalah korbanku. Dia ucapkan ucapan tersebut dengan tujuan untuk menunjuk. Dia mengatakan ini adalah korbanku. Maka kalimat takyin ini adalah korbanku, ini jatuh sama saja seperti nazar hukumnya. Maka wajib dia berkorban, tidak boleh dia meninggalkan korban, hukumnya haram karena wajib hukumnya. Dia sudah menunjuknya. Seorang ulama yang bernama As-Sayyid Umar Al-Basri, beliau mengatakan kalau misalnya dia mengatakan ini korbanku, ketika dia mengucap ini korbanku, tujuannya adalah ikhbar, mengkabarkan kepada tukang jagal kalau ini korban saya pak, misalnya seperti itu, maka tidak ada masalah kalau tujuannya ikhbar, mengkabarkan. Tapi kalau tujuannya murni menunjuk, dia mengumumkan kepada orang-orang ini adalah korbanku, menunjuk dia, maka ucapan tersebut sama hukumnya seperti nadar, maka wajib hukumnya untuk berkorban. Korban yang hukumnya wajib, maka penyaluran dagingnya wajib semuanya tanpa terkecuali disedekahkan kepada fakir miskin. Yang berkorban tidak boleh mengambil sedikit pun. Andai kata yang berkorban dia mengambil daripada hewan korbannya yang wajib tersebut, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengganti dengan harga atau mengganti dengan daging yang lain seukuran dengan daging yang dia ambil. Karena korban yang wajib hukumnya dengan cara nazar atau dengan cara ditunjuk seperti tadi, maka penyaluran dagingnya semuanya wajib diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau korban yang sifatnya sunnah, sudah kita jelaskan tadi ada 3 pembagian. Yang pertama yaitu kita bagi itu daging korban menjadi 3, kita ambil sepertiganya kita kasihkan kepada para tetangga, sepertiganya kita berikan kepada fakir miskin. Kemudian ada kalanya juga yang paling utama kita ambil sedikit untuk mencari berkah daripada korban, kemudian sisanya diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu adalah korban yang sifatnya sunnah. Tapi kalau yang wajib, semuanya wajib disedekahkan kepada orang-orang miskin. Nah, itu beberapa daripada pembahasan mengenai korban.